Pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol memberikan sosialisasi dan pembinaan untuk tertibnya pengajuan penyaluran dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Kamis 4 November 2021 di auditorium kantor Bupati setempat. Wakil Bupati Pasaman Barat Trisnawanto dalam sambutannya mengatakan partai politik atau parpol hadir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk membangun Nagari Tuah Basamo. Bupati dan Wakil Bupati berasal dari parpol, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berasal dari parpol. Untuk itu, parpol perlu menunjukkan eksistensi di tengah masyarakat dan tentunya dengan memberikan nilai-nilai yang terbaik. Organisasi ini partai kita khususnya di Kabupaten Pasaman Barat ada 12 partai dapat menjalankan tugas dan dapat melaksanakan kegiatan berkaitan dengan keuangan dengan baik sehingga Pasaman Barat ini kita bangun dengan kebersamaan 12 partai politik. Artinya menyikapi sosialisasi ini tentunya ini tentang penggunaan tertib administrasi ya, pengajuan, penyaluran dan pelaporan yang pertanggungjawaban berkenaan dengan dana. Kenapa demikian? Bapak Ibu yang saya hormati, tadi beberapa hal yang saya sampaikan, dengan itu semua yang saya sampaikan tadi, memang kita harus patuh dan taat dengan aturan. Baik aturan itu secara undang-undang maupun aturan itu secara aturan aturan keuangan dalam rangka penggunaan bantuan partai politik. Tentu ini tidak terlepas dalam pengelolaan kita sehari-hari setiap tahun anggaran yang diberikan kepada kita. Sehingga nantinya penggunaan bantuan dana ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini secara inti sosialisasi yang akan disampaikan nantinya oleh narasumber, baik dari restoran, dari Kesbangpol maupun nanti dari keuangan. Ya. Karena 3 OPD itulah yang menjadi mitra dalam rangka penggunaan dana bantuan partai politik. Dengan demikian Bapak Ibu hadirin saya hormati, tentu pemerintah daerah mengharapkan ya, ini bisa berjalan dengan baik sehingga nanti tidak ada permasalahan-permasalahan tentang penggunaan keuangan atau bantuan partai politik ini. Untuk kita ketahui, Bapak Ibu yang saya hormati, juga kooperatif, ya. Kemarin mungkin sudah baca di berita, ada mantan-mantan anggota DPRD kita ya, yang bermasalah dengan penggunaan keuangan. Jadi semua permasalahan yang berkaitan dengan hukum itu ujung-ujungnya adalah penggunaan anggaran, penggunaan keuangan. Baik kita yang ada di partai politik maupun bapak-bapak anggota DPRD maupun kami sebagai pemerintahan. Karena apabila kita menggunakan uang negara itu memang harus berhati-hati. Kegiatan ini kita lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin saya hormati, bagi kita semua para pengurus yang ada di sekretariat partai-partai politik khususnya dari Kabupaten Pasaman Barat, walaupun kita berbeda bendera ya, namun kita satu tujuan. Satu tujuan itu adalah untuk membangun Kabupaten Pasaman Barat. Karena kalau kita sudah satu tujuan, maka sama pemerintah daerah Pasaman Barat tentu menginginkan, mengharapkan dan memohon, mari kita bersama-sama. Karena demikian, karena Pasaman Barat ini milik kita. Karena milik kita, tentu kita yang membangun. Dan mungkin orang lain yang membangun. Untuk membangun Kabupaten Pasaman Barat ini, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan kekuatan politik, akhirnya siapa yang mengesahkan antara PBB di Kabupaten Pasaman Barat? Ya, 12 partai politik yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Trisnawanto menjelaskan, salah satu nilai baik yang harus dipegang oleh setiap parpol adalah tertib administrasi keuangan. Tertib administrasi dalam hal pengajuan,
penyaluran, dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Sebagai pejabat negara yang menggunakan keuangan negara, pejabat tersebut harus menaati aturan, begitu juga dengan parpol. Jika ada bantuan anggaran parpol, maka harus mengikuti prosedur keuangan yang jelas. Parpol harus mengikuti prosedur administrasi agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan negara yang berujung di meja hijau. Pengurus parpol nantinya akan diberikan sosialisasi oleh Kesbangpol, PPKAD, dan Inspektorat. Sosialisasi bagaimana menggunakan uang negara dengan baik dan benar. Sementara itu, bidang budaya dan politik Rafika Ikhtiari mengatakan kegiatan tersebut digelar agar parpol yang mendapatkan dana bantuan dari pemerintah bisa tertib administrasi. Parpol diharapkan dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan tersebut dengan baik. Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Permendagri nomor 7 tahun 2020. DPA Kesbangpol APBD tahun 2020. Tujuan agar pengurus partai politik dapat memahami dan melaksanakan pengelolaan keuangan dana bantuan partai politik tahun 2021 dengan baik dan benar. Sumber dananya adalah APBD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021. Peserta dari sosialisasi ini adalah pengurus partai politik yang memperoleh dana bantuan partai politik tahun 2021 yang terdiri dari 12 partai, masing-masing undangan 3 partai. 3 orang per partai. Jadwal pelaksanaan tanggal 4 November 2021. Ada 12 parpol yang diundang untuk menghadiri sosialisasi pada kesempatan tersebut seperti Hanura, PKS, PKB, PAN, Golkar, Gerindra, Nasdem, PBB, PDIP, Demokrat, P3, dan Perindo. Dari Simpang 4, reporter Diskominfo Pasbar melaporkan.